salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya, sehingga pada siang hari yang penuh berkah ini Allah masih berikan kita kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian rutin kita kitab Ta'limul Muta'allim. Salat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam dan menjadi guru bagi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membuka majelis kita ini dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan marilah kita hadiahkan suratul Fatihah untuk muallif, penulis pengarang kitab ini, yaitu Syekh Az-Zarnuji, yang telah menulis kitab ini sehingga ilmunya, barakahnya, manfaatnya sampai kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal beliau ini sebagai amal soleh, sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir bagi beliau dan keluarganya hingga yaumil akhir kelak, dan menjadi keberkahan bagi kita, keluarga kita, dan seluruh anak cucu kita. Ala hadhin niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana surat Allah. Hadirin rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita kitab Ta'limul Muta'allim, di mana pada minggu lalu kita sudah menyelesaikan bab yang kedua, yaitu bab tentang niat dalam mencari ilmu, atau faslun fin niyah fi halit ta'allum. Hari ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan bab yang baru, yaitu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki watsabati alaihi, atau pasal bab tentang memilih guru, memilih ilmu, memilih teman belajar, dan bagaimana kita berteguh, berketetapan hati dalam menuntut ilmu. Sebagai mukadimah, di dalam kitab ini memang kita diarahkan sangat detail bagaimana menuntut ilmu itu semuanya ada tuntunannya, termasuk juga dalam hal memilih seorang guru, juga memilih ilmu apa yang harus dipelajari dan didahulukan pertama kali. Nah, yang pertama mungkin kita akan membahas apa ilmu yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Faslun fi ikhtiyaril ilmi, pasal tentang memilih ilmu. Langsung saja kita baca teksnya atau matan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'ali. Syekh Zarnuji mengatakan, yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu. Seyogianya seorang penuntut ilmu itu harus memilih ilmu yang terbaik di antara ilmu yang ada. Ilmu-ilmu itu banyak, ya. Kita bisa mungkin terbiasa mendengar dikotomi ilmu, pemisahan ilmu, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Padahal semua ilmu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu hitam pun itu juga datangnya dari Allah. Kalau Allah izinkan ya bisa kita dapat. Tetapi kemudian
kita harus memilih di antara ilmu-ilmu yang banyak itu yang terbaik yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Nah, yang terbaik itu apa? Dikatakan al-ahsan, yaitu ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali, ay al-ilmu bil furudi allati tuftaradu alaihi fil hali bal fi jamil ahwal mithlus shalah. Ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang dia butuhkan, ya, di dalam urusan agamanya, di dalam setiap kondisi, di dalam setiap situasi. Contohnya apa? Contohnya seperti sholat, ilmu tentang sholat. Kalau dulu kita mengenal ada kitab pasolatan, nah itu kan ilmu tentang bagaimana melaksanakan sholat. Ada bab khusus tentang bagaimana sholat itu harus dikerjakan dengan baik. Itu salah satu contoh. Jadi ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang kita butuhkan di dalam urusan agama kita, dan kita butuhkan sewaktu-waktu, kapan saja, ya, di dalam kehidupan sehari-hari. Ya tadi contohnya adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban ibadah kita seperti sholat tadi. Ini kan sholat itu kan kebutuhan kita dalam sehari-hari, kebutuhan sekaligus kewajiban. Kita butuh dengan sholat itu karena sholat itu menjadi sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga merupakan kewajiban yang utama, ya. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamati as-shalah, kata Rasulullah. Amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah, adalah sholatnya, sholat seseorang itu. Maka sholat ini menjadi ilmu yang paling penting untuk dipelajari terlebih dahulu, ilmu tentang sholat itu. Kemudian barulah yang kedua, ilmu apa? Thumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al, ilmu yang menjadi kebutuhan dia di masa mendatang. Ay fi zamanil ati minal ilmi bil furudi alladhi ma furidat alaihi fil hali li fuqdani syurutiha, yaitu ilmu-ilmu yang menjadi kebutuhan dia di masa mendatang. Kenapa di masa mendatang? Karena masa sekarang dia belum terlalu butuh. Kenapa belum terlalu butuh? Karena syarat-syarat terhadap hal tersebut belum terpenuhi. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya mithlul haji waz zakati liman lam yaqdir alaihi ma halan, seperti zakat dan ibadah haji. Kalau kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kalau kita belum menjadi orang kaya sehingga belum wajib zakat, maka ilmu tentang ibadah haji, ilmu tentang zakat itu bisa dinomorduakan. Yang paling utama itu adalah ilmu-ilmu yang kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat tadi. Ini sama-sama wajib. Sholat itu wajib, rukun Islam. Haji juga wajib, zakat juga wajib, rukun Islam juga. Tetapi tingkat kebutuhannya yang lebih mendesak adalah sholat. Karena siapapun orangnya wajib melaksanakan sholat. Mau dia orang miskin, mau orang kaya, mau orang lumpuh, mau orang sehat, semua wajib sholat. Tetapi kalau haji dan zakat, meskipun ini wajib, dia belum menjadi urgensi karena atau apabila seseorang itu belum mampu. Misalnya dia belum bisa melaksanakan ibadah haji karena belum ada dananya, atau karena dia masih sakit sehingga tidak bisa melakukan perjalanan. Nah, ini mempelajari ilmu tentang ibadah haji itu nomor 2. Demikian juga zakat. Misalnya dia hartanya belum mencapai nisab, belum mencapai batasan minimal untuk bisa ditunaikan zakat. Maka mempelajari ilmu tentang zakat itu bukan menjadi prioritas. Ini cara memilih ilmu yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Kemudian wa yuqaddim ilmat tauhid wa ya'rifullaha ta'ala bid dalil.
Di antara ilmu-ilmu agama lain yang juga harus kita dahulukan adalah ilmu tentang tauhid. Ilmu bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah satu ilmu yang paling wajib untuk didahulukan, diprioritaskan untuk dipelajari itu adalah ilmu tauhid. Kenapa ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid itu menjadi fondasi agama kita, fondasi akidah kita. Apakah keyakinan kita, apakah agama kita itu benar diterima oleh Allah atau tidak? Itu dari ilmu tauhid. Percuma kalau kita melaksanakan berbagai ibadah tetapi tauhid kita masih belum benar. Misalnya kita ini melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, tetapi di hati kita masih ada Tuhan lain selain Allah, masih ada harapan-harapan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita itu menjadi sia-sia karena kita telah menyekutukan Allah, karena kita telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang paling mendasar, yang paling wajib didahulukan adalah ilmu tauhid. Kemudian wa ya'rifullaha ta'ala bid-dalil. Selain itu, seorang penuntut ilmu itu juga harus mengenal Allah, mengetahui Allah dengan dalil. Dalil itu maksudnya apa? Dengan pembuktian. Nah, ini penjelasannya menarik sekali. Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Jadi kewajiban lain bagi seorang penuntut ilmu itu adalah dia harus mengenal Allah dengan dalil, dengan bukti. Kenapa harus dengan bukti? Fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana la yakunu athiman lakin yakunu athiman bitarkil istidlal. Karena imannya orang yang ikut-ikutan, muqallid itu yang yang hanya membebek saja, taklid ya. Orang yang beriman karena taklid, contohnya orang karena taklid itu apa? Bapaknya dia muslim, maka anaknya menjadi muslim karena faktor keturunan, itu namanya taklid. Nah, orang yang imannya berdasarkan taklid seperti ini, meskipun imannya itu benar, sah imannya, tetapi dia menurut mazhab kita, mazhab Hanafi, Syafi'i dan imam mazhab yang lain, itu dia berdosa yang hanya ikut-ikutan, meskipun imannya sah. Nah, kalau Mu'tazilah itu lebih parah lagi. Mu'tazilah mengatakan khilafan lil Mu'tazilah fa inna indahum la yasihhu imanul muqallid. Kalau menurut Mu'tazilah, orang yang hanya ikut-ikutan, bapaknya muslim kemudian dia menjadi muslim tanpa ada usaha untuk mempelajari, mengenal Allah, usaha untuk mengetahui siapa itu Allah, ya, maka tidak sah imannya menurut mazhab Mu'tazilah. Kalau mazhab yang lain, Syafi'i, Hanafi dan lain-lain itu masih sah, hanya dia berdosa. Imannya sah tapi dia berdosa. Kalau Mu'tazilah tidak sah imannya. Nah, ini ekstrim. Kenapa tidak sah atau kenapa dia berdosa? Lakin yakunu athiman bitarkil istidlal li'anna Allah ta'ala a'ta ni'matal aqli lil insani liyastadilla bihi ala wujudihi wa wahdatihi wa ummahati awsafihi. Karena dia meninggalkan istidlal. Istidlal itu mencari bukti. Dia tidak mau mencari bukti tentang keesaan Allah. Dia tidak mau memikirkan bagaimana Allah ini menjadi penguasa alam semesta, bagaimana Allah ini kemudian bisa menjadi Tuhan semesta alam. Dia tidak mau mencari bukti itu, dia tidak mau menuntut ilmu, ya. Artinya dia tidak menggunakan akalnya untuk memikirkan tentang agama Allah, tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
li'annallaha ta'ala a'ta ni'matal aqli lil insani liyastadilla bihi ala wujudihi. Karena Allah itu sudah menganugerahkan nikmat akal kepada manusia untuk mencari bukti-bukti keesaan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang mengungkapkan, yang mendorong supaya umat manusia itu menggunakan akalnya. Afala ta'qilun. Banyak sekali ayat. Apakah mereka tidak berpikir? Afala ya'qilun, afala ta'qilun, afala ya'lamun. Itu semuanya adalah ayat-ayat yang mendorong kita semua untuk menggunakan akal kita dalam rangka menemukan kebenaran. Apakah mereka tidak berakal? Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Apakah mereka tidak mengetahui? Itu kan semuanya dorongan dari Allah untuk mempergunakan akal kita. Nah, orang yang tidak mempelajari ilmu dalam rangka mengenal Allah, meskipun imannya itu sah, ya, maka dia berdosa. Jadi kalau kita misalnya orang tua kita muslim, kemudian kita otomatis menjadi muslim tanpa kita ada usaha untuk menemukan mengenal Allah, iman kita sah. Tetapi kita berdosa karena tidak mempergunakan nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian falamma lam yastadilla bihi ma kana muaddiyan syukran ni'matil aqli fa bi sababi kufranin ni'mah kana athiman. Sehingga ketika seseorang itu tidak melaksanakan atau tidak mencari pembuktian tentang keesaan Allah, tentang ketuhanan Allah, maka dia sejatinya tidak melaksanakan syukur nikmat atas nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian dia telah dianggap sebagai orang yang kufur nikmat, sehingga dia berdosa. Ya, kufur nikmat. Kata Allah apa dalam Al-Qur'an itu? Apabila kita bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tapi apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu kira-kira rambu-rambu, clue-clue tentang ilmu yang harus kita pelajari. Kemudian selanjutnya ini tentang ilmu apa lagi ya yang harus dipelajari. Wa yaktaru al-atiqa dunal muhaddatsat. Kemudian di antara sekian banyak ilmu itu, ilmu apa lagi yang harus dia pelajari? Yang harus dia dahulukan adalah ilmu-ilmu al-atiq. Al-atiq itu ilmu-ilmu yang kuno, ilmu-ilmu yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memilih ilmu-ilmu yang sudah ada di zaman Rasulullah dunal muhaddatsat, dan tidak mendahulukan ilmu-ilmu yang baru. Nah, contohnya itu apa? Ai al-ulum allati lam tujad fi zamanihim. Al-atiq ay al-qadim wa huwa ilmun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in. Jadi ilmu-ilmu yang dahulu atau ilmu kuno itu adalah ilmu yang dipelajari atau yang sudah ada pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabatnya dan para tabi'in setelahnya. Itu yang perlu kita pelajari terlebih dahulu. Contohnya seperti apa? Ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu tentang hadis, ilmu tentang tafsir dan lain sebagainya. Itu perlu kita dahulukan dan tidak mendahulukan ilmu al-muhaddatsat atau ilmu yang tidak ada pada zaman mereka dahulu. Bal ahdatsahum ba'dahum minal usur, yaitu ilmu-ilmu yang baru diciptakan, ditemukan setelah zaman Rasulullah, zaman sahabat dan tabi'in. Seperti apa? Misalnya ilmu mantik, ilmu hikmah, wa ilmu khilaf. Ilmu khilaf itu ilmu tentang perdebatan. Nah, itu tidak perlu didahulukan. Yang perlu didahulukan itu ilmu-ilmu yang ada di zaman Rasulullah. Banyak sekali ilmu-ilmu
yang belum kita pelajari, yang dulu sudah ada di zaman Rasulullah. Jadi jangan tiba-tiba kita belum menguasai ilmu tafsir, belum menguasai ilmu tajwid, belum menguasai ilmu hadis, tiba-tiba sudah kita pelajari ilmu tentang perdebatan, bagaimana mengalahkan lawan, gitu kan? Bagaimana menaklukkan lawan dengan argumentasi kita. Nah, itu tidak perlu. Ilmu mantik, ilmu logika. Nah, ini belum perlu. Kalau sudah kita kuasai ilmu-ilmu yang ada pada zaman Rasulullah, barulah kita beranjak ke ilmu-ilmu yang lain. Ilmu filsafat. Nah, itu kan ilmu-ilmu baru. Rocky Gerung misalnya. Nah, itu belum urgen untuk kita pelajari. Kemudian qalu alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhaddatsat. Para ulama mengatakan hendaklah kalian mempelajari ilmu-ilmu yang lama, yaitu ilmu-ilmu yang ada pada zaman Rasulullah tadi, wa iyyakum wal muhaddatsat, dan tinggalkanlah ilmu-ilmu baru. Selanjutnya wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadal alladzi dhahara ba'da inqiradi al-akabir minal ulama. Dan hendaknya engkau tidak menyibukkan diri dengan ilmu tentang perdebatan, ilmu tentang pertengkaran, tentang adu argumentasi. Itu tidak perlu dipelajari terlebih dahulu, di mana ilmu tersebut dhahara ba'da inqiradi al-akabir minal ulama. Ilmu-ilmu tersebut baru muncul setelah para pembesar, para tokoh-tokoh itu menjauhi para ulama. Jadi ilmu perdebatan itu muncul lantaran jauhnya para tokoh dari kalangan ulama. Fa innahu yub'idu at-taliba 'anil fiqhi wa yudhi'a al-umra wa yurithu al-wahsyah wal 'adawah. Kenapa kita diminta untuk menjauhi ilmu tentang perdebatan? Karena ilmu tersebut dapat menjauhkan seorang penuntut ilmu dari fikih, dari pemahaman atau dari ilmu fikih itu sendiri. Dapat menghindarkan kita, dapat menjauhkan kita dari pemahaman yang benar tentang agama. Dan selanjutnya wa yudhi'u al-umra, hanya menyia-nyiakan usia saja. Waktu kita habis untuk berdebat, padahal masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Nah, jadi kalau orang tuh sudah berdebat, itu kan biasanya debat kusir, nggak ada habisnya. Ya, yang satu punya pendapat dan kekeh dengan pendapatnya, yang satu lagi juga sama, tetap kekeh dengan pendapatnya, nggak ketemu, dan itu nggak selesai-selesai. Akhirnya habis umur kita, habis waktu kita untuk berdebat. Wa yurithu al-wahsyah wal adawah, dan mewariskan keburukan dan permusuhan. Jadi kalau kita berdebat itu ujung-ujungnya pasti kita saling nggak enak, ya kan? Saling nggak enak hati. Walaupun setelah debat itu biasanya salaman gitu kan, debat capres misalnya kemarin kita lihat. Setelah debat itu mungkin rangkul-rangkulan, mungkin salaman, tapi dalam hati dongkol juga, kan gitu. Ya, apalagi saling selang begitu kan. Ya, Mas Anies, kan gitu. Ya, tetap aja dongkol gitu kan. Kemudian wa huwa min asyratis saah, dan perdebatan itu adalah di antara tanda-tanda kiamat. Nah, ini salah satu hadis Nabi mengungkapkan bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu adalah terjadinya banyak perdebatan di antara umat Islam. Wartifa'ul ilmi wal fiqhi, dan juga menjadi pertanda diangkatnya ilmu dan pemahaman dari kalangan umat Islam, gitu ya. Kadza warada fil hadis, demikianlah yang terdapat di dalam hadis. Itu yang pertama, poin pertama. Bab tentang apa? Tentang memilih ilmu. Nah, sekarang kita lanjutkan sedikit tentang memilih guru. Wa amma ikhtiyarul ustadzi
fayanbaghi an yakhtaral a'lam wal awra wal asanna. Dalam memilih seorang guru, dalam memilih seorang ustadz, itu ada 3 kriteria yang wajib atau yang harus kita penuhi, yang harus kita lihat dalam sosok seorang guru yang akan kita ikuti. Apa? Yang pertama, fayanbaghi an yakhtara al-a'lam. Dia harus memilih guru yang paling berilmu, yang paling banyak ilmunya. Nah, jadi kalau kita ingin berguru kepada seseorang, lihat dulu kira-kira di tempat kita itu siapa guru, siapa ustadz, siapa ulama yang paling banyak ilmunya. Itu kriteria pertama. Ya, kriteria pertama adalah kriteria yang paling banyak ilmunya. Kemudian kriteria yang kedua adalah al-awra, orang yang paling wirai, orang yang memiliki sifat warok yang paling tinggi, yang paling banyak. Sifat warok itu apa? Sifat menghindari maksiat, menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari guru yang paling warok, yang kedua. Yang pertama yang paling alim, yang paling banyak ilmunya, yang kedua yang paling warok, yang paling bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Itu kriteria yang kedua. Barulah kriteria yang ketiga, wal asan, orang yang paling sepuh, yang paling senior, yang paling tua. Jadi kriteria usia ini bukan kriteria pertama. Kalau di dalam suatu daerah, di suatu tempat ada orang yang berilmu dan dia warok tapi belum tua, tidak apa-apa kita jadikan guru. Jadi tidak harus orang yang tua yang harus kita jadikan guru, tidak harus. Ya. Karena ada ungkapan dalam bahasa Arab itu begini. Wal alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Seorang yang berilmu itu adalah dia tua, dia besar meskipun dia masih muda. Wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Dan orang yang bodoh, yang tidak berilmu itu, dia itu masih kecil, dia itu kecil walaupun usianya sudah tua. Jadi yang jadi patokan itu bukan usia. Kriteria usia itu kriteria nomor 3. Yang pertama adalah ilmunya, kedua sifat waroknya, barulah yang ketiga usianya. Jadi itu urutannya dalam memilih guru. Kama ikhtara Abu Hanifah hina idzin Hammad ibnu Abi Sulaiman ba'da ta'ammul wa tafakkur. Nah, ini dulu dilakukan oleh Abu Hanifah dalam memilih guru. Beliau memilih guru yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman setelah melakukan proses ta'ammul wa tafakkur, setelah merenungkan dan memikirkan tentang siapa gurunya ini. Jadi diamati dulu siapa gurunya ini, baru dia tentukan, oh saya akan berguru kepada dia. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu taala wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan ketika memilih menentukan siapa Hammad bin Abu Sulaiman sebagai gurunya itu, Abu Hanifah mengatakan, aku mendapatinya sebagai seorang yang tua, yang syekh, yang tua, waquran, yang berwibawa, haliman, orang yang sangat welas asih, yang sangat lembut, dan soburon, dan orang yang penyabar. Nah, artinya apa? Artinya bahwa dalam menentukan guru itu kita tidak langsung ujuk-ujuk, oh saya mau berguru kepada Anda, tidak. Lihat dulu orangnya, ilmunya seperti apa, sifatnya seperti apa, tingkat kewaroannya seperti apa, kemudian baru usianya. Jadi kalau ada guru yang masih, atau ada ustadz, ada ulama yang masih doyan banget dengan dunia, itu sebenarnya belum masuk dalam kriteria ulama yang wirai, yang warok itu, ya. Atau bahkan ada orang atau ustadz, guru yang masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi, bahkan melakukan maksiat. Nah, itu perlu dijauhi. Jangan memilih ustadz yang seperti ini. Kemudian
Wa qala thabattu 'inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabattu. Abu Hanifah mengatakan, aku menetap bersama Hammad bin Abi Sulaiman, maka aku pun menjadi bertumbuh. Artinya setelah dia berguru kepada Hammad bin Abu Sulaiman, Abu Hanifah atau Imam Hanafi merasa ilmunya bertambah. Ini berarti terdapat keberkahan ketika dia berguru dengan gurunya tersebut. Wa qala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqand qala inna wahidan min thalabatil ilmi syawarani fi thalabil ilmi. Beliau juga mengatakan, aku mendengar salah seorang yang bijak, ya, di antara orang-orang bijak Samarkand. Kalau Samarkand itu sekarang namanya Samarkand. Samarkand itu di mana? Sekarang di Uzbekistan, ya. Beliau mengatakan, inna wahidan min thalabatil ilmi syawarani fi thalabil ilmi. Ada seseorang di antara para penuntut ilmu, dia meminta pendapatku dalam mencari ilmu. Ya. Jadi dia ini mengisahkan ada seorang santri, seorang penuntut ilmu, sebelum dia menentukan pilihan untuk menuntut ilmu, dia bermusyawarah dulu dengan gurunya. Artinya kalau di zaman sekarang, konteks kekinian, sebelum kita menentukan misalnya anak kita mau sekolah di mana, mau di pesantren mana, itu berkonsultasi dulu dengan ulama, berkonsultasi dulu dengan ustadz. Ustadz, kira-kira anak saya ini cocoknya saya pesantrenkan di mana, saya sekolahkan di mana. Nah, kalau nanti ustadz itu akan memberitahu, oh kalau pesantren ini madhabnya ini, kemudian akidahnya seperti ini, maka silahkan sekolahkan anak Anda di pesantren ini. Ini ustadz ini yang lebih tahu tentang yang terbaik bagi anak-anak kita atau bahkan bagi kita sendiri. Nah, ini perlunya kita bermusyawarah, meminta nasihat kepada ustadz sebelum menuntut ilmu. Wa kana azama ala dhihab ila Bukhara li talabil ilmi. Orang ini ingin pergi menuntut ilmu ke Bukhara. Nah, Bukhara itu juga sekarang di Uzbekistan, tempat asalnya Imam Bukhari. Nah, dulu Bukhara itu menjadi salah satu kiblat ilmu juga, sehingga banyak para ulama yang lahir dari sana. Salah satunya Imam Bukhari itu. Nah, orang ini meminta pendapat kepada gurunya sebelum dia berangkat ke Bukhara dalam rangka menuntut ilmu. Wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli amrin fa innallaha ta'ala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musyawarah fil umuri wa lam yakun ahadun aftana minhu. Demikianlah seorang penuntut ilmu itu harus bermusyawarah, harus meminta nasihat kepada orang yang lebih berilmu dalam segala hal. Kenapa? Karena Allah memerintahkan hal itu. Allah fa innallaha ta'ala amara rasulahu bil musyawarah fil umuri kullihi. Karena Rasulullah sendiri pun diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Ada di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum. Allah memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, meskipun Rasulullah ini adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling pandai. Tapi kenapa Allah masih memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah? Misalnya Rasulullah mengambil keputusan sendiri pun, itu pasti dijamin benar keputusan beliau. Karena Rasulullah itu orang yang paling cerdas, yang paling pandai. Tidak ada orang yang lebih pandai daripada beliau. Jadi kalau beliau mengambil keputusan, itu pasti tepat. Itu yang pertama. Kedua, beliau juga pasti mengambil keputusan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi keputusan beliau pasti benar. Tapi kenapa Rasulullah masih diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah? Wa amruhum syura bainahum. Nah, ini menekankan pentingnya bermusyawarah itu. Wa ma'adzalika amara bil musyawarah. Dan meskipun demikian, meskipun Rasulullah adalah orang yang paling pandai,
Allah masih memerintahkan beliau untuk bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijal baiti. Dan Rasulullah itu bermusyawarah, berkonsultasi, bertukar pikiran dengan para sahabat-sahabatnya dalam banyak perkara, dalam segala perkara termasuk urusan rumah tangga. Beliau itu bermusyawarah. Nah, jadi ini menekankan pentingnya musyawarah. Qala Aliyun ma halaka mru'un an masyuratin. Mengenai pentingnya musyawarah ini, Imam atau Khalifah Ali pernah mengatakan ma hala amru'un an masyuratin. Tidaklah seseorang itu akan binasa setelah dia melakukan musyawarah. Jadi ini penting sekali. Tidak akan rugi kalau kita bermusyawarah. Dalam mengambil segala keputusan, kalau didahului dengan musyawarah, apalagi sampai mencapai mufakat, maka tidak akan pernah rugi. Dan kita tidak akan disalahkan dengan keputusan kita kalau dengan musyawarah. Tidak akan pernah binasa. Bahasa siapa? Khalifah Ali. Tidak akan binasa orang yang melakukan musyawarah. Sebaliknya, kalau kita mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah, bisa jadi kalau keputusan kita salah, kita disalah-salahkan, kita dijelek-jelekan. Ya. Anda sih mengambil keputusan sendiri tanpa musyawarah, biasanya begitu. Disalah-salahkan. Tapi kalau kita musyawarah, tidak akan ada hal-hal yang seperti itu. Nah, ini sedikit lagi saya tambahkan. Mengenai musyawarah ini ada ungkapan bahasa Arab yang mengatakan demikian. Rajulun wa nisfu rajulin wala syai'. Orang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama rajulun, orang laki-laki yang sempurna. Yang kedua nisfu rajulin, setengah laki-laki atau setengah sempurna. Dan yang ketiga la syai', bukan siapa-siapa. Nah, jadi ada 3. Yang pertama, saya ulangi, orang laki-laki yang sempurna. Yang kedua, setengah sempurna. Dan yang ketiga, bukan siapa-siapa. Nah, siapa itu laki-laki yang sempurna? Farrajulu man lahu ra'yun sha'ibun wa yushawir. Laki-laki atau orang yang sempurna itu adalah orang yang punya pendapat dan dia mau bermusyawarah. Dia mau berkonsultasi. Jadi kalau kita punya pendapat dan kita mau bermusyawarah dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita tentang suatu perkara, maka kita telah menjadi orang yang sempurna, laki-laki yang sempurna seutuhnya. Yang kedua, wa nisfu rajulin man lahu ra'yun sha'ibun walakin la yushawir au yushawir walakin la ra'ya lahu. Setengah sempurna atau orang yang setengah sempurna itu adalah orang yang punya pendapat, pendapatnya itu baik, tapi dia tidak mau bermusyawarah. Dia merasa pendapatnya paling benar. Meskipun pendapatnya itu memang benar, tapi dia tidak mau bermusyawarah. Nah, ini setengah laki-laki atau setengah sempurna. Atau sebaliknya, dia mau bermusyawarah, tapi dia tidak punya ide sama sekali, tidak punya pendapat sama sekali. Jadi kalau dalam suatu rapat, dalam suatu perkumpulan kemudian kita bermusyawarah, ada orang yang punya pendapat tapi memaksakan pendapatnya dan dia tidak mau bermusyawarah, ini nisfu rajulin, setengah sempurna. Atau dia mau bermusyawarah tapi tidak punya ide sama sekali, dia ngikut saja apa kata orang. Ya, saya sependapat dengan pendapatnya si A, saya sependapat dengan pendapatnya si B. Dia tidak punya ide, tapi dia masih mau bermusyawarah. Ini juga setengah sempurna. Yang paling sempurna tadi apa? Dia punya ide yang baik, yang benar, tapi dia juga mau bermusyawarah. Nah, itu yang paling baik, yang paling sempurna. Nah, yang paling parah ada wala syai'a man la ra'ya lahu wala yushawir. Yang paling parah adalah dia sudah tidak punya ide, juga tidak mau bermusyawarah. Sebaliknya, tidak mau bermusyawarah, juga tidak punya ide. Sudahlah tidak punya ide apa-apa, diajak rapat nggak mau. Ada aja alasannya. Ya, ini dikatakan dia bukan siapa-siapa, la syai'. Nah,
Satu paragraf lagi, wa qala Ja'far As-Shadiq li Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawnallaha taala. Kemudian menurut Ja'far Shadiq itu adalah salah satu keturunan Rasulullah dari jalur Husain. Jadi ini salah satu cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan kepada Sufyan Ats-Tsauri mengenai musyawarah ini, syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawnallaha taala. Kepada siapa kita harus bermusyawarah? Beliau menyarankan bermusyawarahlah dalam setiap perkaramu dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarang orang kita bermusyawarah. Kita bermusyawarah meminta pendapat, meminta saran kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa orang-orang yang takut kepada Allah itu? Yaitu para ulama. Kenapa dikatakan para ulama? Seperti yang ditegaskan oleh Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi kalau dikatakan bermusyawarahlah kepada orang-orang yang takut kepada Allah, maksudnya adalah bermusyawarahlah kepada para ulama. Demikian pembahasan kita mengenai bab memilih ilmu dan guru. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan tentang bagaimana memilih teman dalam belajar dan bagaimana kita harus bersikap teguh dalam menuntut ilmu. Kita cukupkan dulu pertemuan kita pada siang hari ini sampai di sini. Kita akhiri dengan doa dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas pada siang hari ini mendatangkan keberkahan, barokah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan berkah rahmat bagi kita, bagi anak cucu kita hingga yaumil akhir kelak. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.